Oke, siap. Kita mulai. Mas Nova, oke ya, kita mulai ya? Ya, siap, Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Berjumpa kembali dengan Muji Santosa Training and Consulting dengan kegiatan rutin di setiap minggunya, setiap pekannya, yaitu webinar seputar pengadaan barang dan jasa. Tapi karena Pak Muji berulang kali menyampaikan ya, pengadaan barang dan jasa ini luas. Jadi kita tidak cukup hanya memahami regulasi tentang pengadaan barang dan jasa, tapi peraturan-peraturan lainnya terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Gitu. Dan pada hari ini, bagi rekan-rekan yang sudah hadir, selamat datang di workshop online. Temanya kali ini adalah perizinan berbasis resiko. Seperti apa basis resiko? Nanti Mas Nova Zanda yang akan menyampaikannya secara langsung. Kembali saya ulangi tata tertib kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi silahkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan dari 14.00 nanti sampai 90 menit ke depan. Kemudian nanti Mas Nova akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Kemudian kita diskusi, bisa dengan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, atau kalau ingin bertanya langsung, silahkan klik tombol raise hand. Nanti selaku moderator saya akan memberikan kesempatan siapa yang bertanya terlebih dahulu. Kemudian tidak perlu khawatir terkait dengan daftar kehadiran ataupun link untuk mendapatkan sertifikat, pasti akan disampaikan setelah Mas Nova menyampaikan materinya. Jadi kita simak-simak baik dulu materi yang disampaikan, nanti baru mengisi link post-test atau daftar hadir. Mereka yang tidak mengisi link post-test atau daftar hadir ya tentu saja tidak bisa mendapatkan sertifikat kegiatan. Dan link post-test atau daftar hadir ini akan ditutup setelah 10 menit kegiatan berlangsung. Sertifikat sendiri bisa diunduh di bit.ly ms/sertifikatku paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan ini dilaksanakan. Itu mungkin Bapak Ibu tata tertibnya. Bagi yang baru bergabung, silakan bagi yang ingin menggunakan background Muji Santosa Training Consulting sudah dibagikan di chat Zoom, bisa digunakan. Memperkenalkan diri, saya yang akan moderatori acara ini dari bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Tulang Bawang ya, Lampung. Saya Rangga. Dan narasumber kita sendiri pada siang hari ini bukan orang baru dalam kegiatan webinar MS Training and Consulting. Sudah kali keberapa ini, Mas Nova, barangkali ingat. Yang ketiga. Ketiga ya, selalu seputar perizinan. Sekarang regulasinya baru, alhamdulillah kita diberi kesempatan mendapatkan ilmu kembali dari Mas Nova. Beliau ada bertugas di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan rajin menulis. Beberapa tulisannya bisa Bapak Ibu baca di majalah-majalah procurement tentang pengadaan barang dan jasa dan juga tentang hal-hal lainnya ya, terutama tentang perizinan. Itu sedikit tentang Mas Nova Zanda, nanti beliau akan menyampaikan lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kegiatan, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga situasi pandemi ini lekas berlalu, rekan-rekan kita yang tidak bisa hadir karena sakit disembuhkan, ataupun kita yang hadir di sini dalam kondisi kurang sehat bisa segera disehatkan. Berdoa berdoa selesai. Tanpa buang waktu lagi kepada Mas Nova, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Pak Rangga, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin Prof. Muklis. Tadi saya juga tumben ini. Linknya baru dibagiin last minute. Lupa ya. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim walaupun secara virtual. Serangga yang di Tulang Bawang, saya udah dari 2020 nih belum bisa ke Sumatera nyebrang karena kondisi. Iya Mas. Ya Insya Allah di lain waktu. Siap. Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya dan khususnya Pak Muji, Pak Mufid, Mas Rangga
yang memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk sharing terkait dengan perizinan berusaha. Sebenarnya ini kan masih baru ya. Saya juga kemarin di challenge udah siap belum materinya. Saya bilang, aduh, sebenarnya masih belajar juga karena kan masih baru. Mungkin teman-teman terutama pengadaan atau praktisi di selaku penyedia mungkin yang sudah terjun di lapangan justru lebih banyak mengetahui hal-hal terkait prakteknya. Nah, kalau kami kan di sisi kalau kami di Kominfo di direktorat kami itu menangani sistem di belakangnya OSS. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau yang pernah mengikuti webinar kami sebelumnya di tahun lalu ya kalau nggak salah di Moody Santosa juga. Tahun lalu Mas, 2020. 2020 betul terkait perjalanan berusaha. Nah itu masih aturan yang lama. Nah kami juga saat ini masih support teman-teman terutama di Pemda ya. Jadi aplikasi yang menerbitkan perizinan di Pemda itu di direktorat kami yang mengembangkannya sambil terintegrasi dengan OSS. Baik, saya coba mulai masuk ke materi apa sih itu yang dimaksud perizinan berbasis resiko. Nah, tadi juga sudah disampaikan sebagai pendahuluan bahwa perizinan sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, jadi merubah semua tata cara perizinan yang sebelumnya sudah berlaku. Nah, memang kalau bicara aturan yang berubah, berikut juga turunan-turunannya, sistem berubah, dan tata cara berubah, persyaratan berubah. Nah, ini yang memang konsekuensi yang harus dihadapi. Tahun lalu waktu kami menyampaikan materi tentang perizinan berusaha juga sebenarnya teman-teman tuh sudah menginfokan teman-teman di internal. Mohon izin saya sekarang sudah tidak terlibat langsung, tapi diskusi secara umum masih melibatkan, kami masih sering terlibat di diskusi secara umum dengan pimpinan, dengan teman-teman terkait dengan perizinan berusaha ini. Jadi karena kami yang menyediakan, memfasilitasi sistem untuk teman-teman DPR PTSP Pemda sebagai kelanjutan dari OSS, Online Single Submission, untuk menerbitkan izin, nah, kami pun sebenarnya di tahun lalu sudah diisyaratkan bahwa akan ada perubahan yang cukup signifikan terkait dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini kalau kita bisa lihat ya di paparan bahwa dasar hukumnya kami tidak lagi menggunakan dasar hukum yang sebelumnya karena dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja otomatis tergantikan semua. Jadi yang lalu-lalu otomatis jadi harus dengan yang paradigma yang baru dengan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Mas Nova, maaf. Ya. Slide-nya belum tampil. Slide-nya belum tampil? Iya. Tadi di minimize dulu soalnya. Oh, maaf. Oke. Ya, share lagi. Sudah ya? Sudah Mas. Tampilan presentasi ya, benar ya? Sudah full. Ya, oke ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi aturan yang dasar hukum yang melandasi perizinan berbasis resiko ini yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di sana diamanatkan terkait hal tersebut. Lalu PP nomor 5 2020 tentang perizinan berisiko itu sendiri. Berbasis resiko. Lalu ada Permen investasi dari BKPM, sistem perizinan berusaha berisiko terintegrasi ini untuk OSS-nya. Lalu Permen Invest BKPM 4 tata cara atau pedoman pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanaman modal. Lalu Permen Invest BKPM nomor 5 PKPM 5 pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Mungkin kalau kita coba kerucutkan sesuai dengan yang diamanatkan kepada kami, kita secara umum perizinan berusaha berbasis resiko melalui OSS. Nanti kita coba lihat seperti apa pelaksanaannya. Kita mulai dari perizinan berusaha berbasis resiko di PP 5 tersebut sudah diamanatkan tentang apa sih yang dimaksud dengan
perizinan berusaha berbasis resiko, yaitu perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Di mana di sini resiko kalau dari perizinan berusaha yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Lalu resiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Jadi dua terminologi tersebut yang akhirnya menjadikan satu terminologi yang khusus untuk perizinan berusaha berbasis resiko. Berdasarkan PP tersebut, tujuan dari perizinan berusaha berbasis resiko ini yang utama adalah untuk meningkatkan ekosistem. Jadi seluruh para pihak yang terlibat dalam proses penerbitan izin, nah itu yang akan menjadi satu kesatuan ekosistem yang saling mendukung sedianya ya, saling mendukung satu sama lain sehingga terciptalah iklim usaha yang baik dan kondusif di Indonesia ini sebagaimana yang diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Jadi utamanya itu dari sisi investasi dan kegiatan berusaha, baik untuk investasi mungkin dari luar negeri atau dari lokal sendiri maupun ke kegiatan usaha di Indonesia itu sendiri. Lalu dengan penerbitan perizinan berusaha ini secara umum akan lebih efektif dan lebih sederhana dari sisi efektif dan sederhana dari sisi proses, waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha tersebut. Nah, selain itu juga dari sisi pasan lebih transparan, lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga itu tadi ya, ketika ada kondisi di mana dari sisi pengawasan yang mungkin belum transparan, belum terstruktur atau belum dapat dipertanggungjawabkan, nah ini diharapkan dengan adanya ini akan mendapatkan dukungan atau kepercayaan kalau dari sisi investasi ya, investor dapat hal itu dapat memberi kepercayaan kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia sehingga itu tadi ya, ekosistem yang ada di dalamnya, ekosistem berusaha lebih kuat pelaksananya. Nah, ini semuanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, selanjutnya aspek apa saja yang diatur terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko ini. Jadi yang pertama tentang pengaturan perizinan usaha berbasis resiko itu sendiri. Lalu NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis resiko. Selanjutnya ada perizinan berusaha berbasis resiko melalui layanan sistem OSS atau online system. Lalu cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, lalu evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko, pendanaan berbasis resiko, berusaha berbasis resiko, lalu penyelesaian permasalahan dan hambatan berusaha berbasis resiko serta sanksi ini yang diatur dari pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko. Lalu ya, kalau dari sisi pengaturan perizinan berusaha berbasis resiko itu sendiri ada dua hal utama yang diamanatkan, yaitu yang pertama, persyaratan dasar perizinan berusaha, yaitu yang terdiri dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak fungsi. Ini menjadi persyaratan dasar untuk perizinan berusaha. Lalu yang kedua, perizinan berusaha berbasis resiko, ini penetapannya berdasarkan tingkat resiko, tingkat skala kegiatan usaha yang meliputi UMKM dan atau usaha besar. Nah, nanti ini akan menjadi landasan penerbitan izin yang pertama tadi ya, berdasarkan izin persyaratan dasar izin perizinan, lalu berdasarkan tingkat resiko dari usaha tersebut.
Selanjutnya, nah ini beberapa NSPK yang sudah diterbitkan seiring dengan terbitnya PP 5/2021 tersebut tentang perizinan berusaha berbasis resiko dari ada berapa nih? Ada dari sekian sektor yang sudah menerbitkan NSPK terkait dengan perizinan berusahanya. Nah, ini ada beberapa peraturan turunan yang Bapak Ibu bisa jadikan referensi untuk kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang dibutuhkan. Jadi paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 ya. 17 yang sudah menerbitkan NSPK. Nah, tinggal disesuaikan aturan-aturan mana saja kan yang kiranya perlu dipahami lebih lanjut terkait dengan perizinan berusaha sesuai dengan peruntukannya. Nah, selanjutnya pada masing-masing sektor itu juga menerbitkan dasar hukum ya atau pada lampiran perpres itu mengatur detail tentang proses perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi di sini pada masing-masing sektor mengatur yang pertama pengaturan kode KBLI itu ada di lampiran 1 PP 5 2020 pada bagian sektoral. Lalu persyaratan dan atau kewajiban perizinan berusaha berbasis resiko itu lampiran 2 dari PP 5 tersebut. Lalu pedoman berusaha berbasis resiko, lalu standar kegiatan usaha dan atau standar produk. Ini peraturan Menteri Kepala Lembaga sesuai sektor yang telah mendapatkan persetujuan Presiden. Lalu penetapannya ini pada lampiran 4 2020, lampiran 4 PP 5 2021 tersebut. Ini jadi hal-hal yang perlu diperhatikan pada lampiran juga bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan perizinan berbasis resiko tersebut. Oke, selanjutnya kembali tadi ya, dasar perizinan berusaha berbasis resiko yang pertama penetapan resiko. Dari PP tersebut diamanatkan bahwa ada dibagi 3. Ada resiko rendah, ada resiko menengah yang dibagi 2, menengah rendah dan menengah tinggi, lalu ada resiko tinggi. Nah, di sini penilaian resikonya, saya mohon maaf agak ke sana. Jadi yang pertama penilaian tingkat bahaya, aspek kesehatan, aspek keselamatan, lalu aspek dampak lingkungan. Itu jadi penilaian penetapan tingkat resiko. Lalu yang selanjutnya penilaian potensi terjadinya bahaya, yaitu hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, hampir pasti terjadi. Nah, ini ada penilaian dari instansi yang secara langsung menangani perizinan tersebut. Lalu yang kedua, dari peringkat skala kegiatan, ada usaha mikro, kecil, usaha menengah, dan atau usaha besar. Nah, ini kriterianya, kalau kita bisa lihat ya di tabel di atasnya, kriteria usaha untuk mikro yang kita ambil yang setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sampai dengan 1 miliar, kecil, itu yang modalnya 1 miliar sampai dengan atau sama dengan 5 miliar, menengah itu 5 miliar sampai dengan atau sama dengan 10 miliar, untuk besar yang nilainya 10 miliar ke atas. Nah, ini adalah kriteria modal yang diatur setelah Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Lalu selanjutnya perizinan berusaha dari kelengkapan administrasinya. Jadi untuk yang resiko rendah itu nomor induk berusaha, lalu pada UMKM itu nomor induk berusaha itu merupakan SNI dan pernyataan jaminan halal. Ya, mungkin kayaknya ada tabelnya di belakang. Lalu untuk resiko menengah rendah, syaratnya itu berupa izinnya berupa NIB, ada sertifikat standar, maaf ini tulisannya ketutup, sertifikat standar yang
atau pernyataan. Jadi sertifikat standar pernyataan itu berupa legalitas melaksanakan kegiatan usaha berupa pernyataan pelaku usaha yang diberikan melalui OSS. Jadi lalu resiko menengah tinggi yaitu NIB, nomor induk berusaha, sertifikat standar berupa verifikasi. Nah, untuk resiko tinggi perjalanan berusahanya berupa NIB, lalu izin yang di persetujuan pemerintah pusat atau daerah sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi akan ada asesmen dari pemerintah pusat atau daerah sebelum pelaku usaha tersebut mulai melaksanakan kegiatan usahanya untuk menentukan tingkat resikonya. Nah, kondisinya seperti apa? Jadi untuk izin usaha dan NIB, jadi sebelum memperoleh izin, pelaku usaha dapat menggunakan NIB atau nomor induk usaha untuk persiapan kegiatan usaha. Lalu NIB dan izin persyaratan untuk melakukan kegiatan operasional atau komersial, maksudnya operasional dan atau komersial. Jadi kalau kembali ke sini tadi, jadi untuk resiko rendah itu terbit NIB itu sudah bisa menjalankan usahanya. Nah, tapi yang memerlukan izin usaha, nah, kalau izin usahanya belum terbit, kalau NIB-nya sudah terbit tapi belum memperoleh izin usaha, dia sudah bisa melakukan persiapan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan atau persiapan melakukan kegiatan usahanya. Tapi belum bisa melakukan kegiatan operasional dan komersial. Jadi seperti itu penegasannya supaya jelas ya. Kalau izinnya belum terbit bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, di sini dia sudah bisa melakukan persiapan-persiapan, pemenuhan persyaratan, lalu bisa memulai melakukan persiapan untuk ketika izin dapat, itu bisa langsung menjalankan usahanya. Nah, jadi tidak ada jeda ketika izin, misalnya izin terbit, tapi persiapannya belum siap. Jadi izin terbit masih nunggu lagi untuk menjalankan usaha. Padahal harapannya di tahapan persiapan ini pelaku usaha itu sudah bisa mempersiapkan semuanya, baik teknis, administrasi maupun yaitu untuk kebutuhan operasional dan komersialnya sudah bisa memiliki. Ketika izin terbit, tidak lama bisa langsung komersial dan operasional. Nah, selanjutnya sertifikat usaha dan produk yang tadi disebutkan. Jadi bila usaha dengan resiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan atau standar produk, jadi pemerintah pusat atau daerah menerbitkan sertifikat standar usaha, sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. Lalu verifikasi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi. Jadi kembali lagi ya, untuk yang resiko tinggi, izin usahanya harus mendapatkan semacam persetujuan ya atau diverifikasi terlebih dahulu oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh instansi teknis sesuai dengan NSPK-nya, bisa dipelajari masing-masing yang tadi kami sampaikan apakah penerbitan atau verifikasi tersebut menjadi bagian atau tugasnya pusat atau daerah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangka waktu sertifikat standar belum terverifikasi. Jadi pelaku usaha yang tidak memperoleh sertifikat standar sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam sesuai dengan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Mungkin di tiap NSPK, tiap instansi teknis itu mempunyai syarat dan ketentuan masing-masing. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha agar
dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tidak terjadi yang di bawah ini, lembaga OSS membatalkan sertifikat standar yang belum terverifikasi. Jadi di sini berdasarkan hasil pengawasan atau kegiatan usaha tersebut atau pelaku usaha tersebut tidak terlihat atau tidak seperti tidak ada keinginan untuk melanjutkan kegiatan usahanya, maka dalam jangka waktu 1 tahun sejak terbitnya NIB, lembaga OSS dapat membatalkan sertifikat sertifikat standar tersebut yang belum diverifikasi. Jadi ulang lagi dari awal lagi jadinya. Jadi, artinya pada tahapan persiapan itu digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sehingga jangka waktu yang sudah ditentukan atau ditetapkan sesuai NSPK dan sesuai dengan tata cara penerbitan di OSS bisa dipenuhi. Nah, kalau kita lihat di sini implementasi online single submission OSS pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Ini pada yang di sebelah kiri ya, pada peraturan yang sebelumnya dengan peraturan terbaru ini perbedaannya. Yang pertama, perizinan berusaha berbasis resiko, ada perizinan pengawasan berbasis resiko kegiatan. Itu yang perbedaannya pertama. Yang kedua, perizinan hanya melalui sistem OSS sebagai single portal yang terdiri dari subsistem informasi, subsistem perizinan, dan subsistem pengawasan. Nah, kalau melihat dari poin 2 ini, kalau di tahun sebelumnya, sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, mungkin kalau merefer ke diskusi kita tahun lalu, pada kenyataannya masih banyak di pemerintah daerah yang belum menggunakan OSS sebagai media untuk penerbitan izin di daerahnya atau di wilayahnya. Nah, dengan terbitnya Undang-Undang 11 2020 ini tentang Cipta Kerja, seluruh instansi pusat dan daerah wajib menggunakan sistem ini sebagai salah satu ya, sebagai satu-satunya media untuk menerbitkan perizinan. Jadi sampai Kementerian Dalam Negeri sendiri menerbitkan peraturan tentang kewajiban, kalau sebelumnya sudah pernah ada juga berupa surat edaran, kalau saat ini sudah diwajibkan pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk menerbitkan izin usaha berbasis resiko ini. Lalu yang ketiga yaitu penyederhanaan regulasi yang mengatur investasi dari 76 undang-undang menjadi 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu adanya konfirmasi penggunaan lahan didasarkan atas zonasi dari rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang wilayah yang diintegrasikan dalam OSS. Lalu yang terakhir, yang kelima, jenis perizinan berusaha berbeda ya. Kalau yang sebelumnya tidak ada kepastian ketersediaan lahan dan investasi, kalau yang saat ini sudah dipastikan NIB serta sertifikat standar dan izin untuk yang resiko tinggi. Secara sistem dan atau secara hak akses ada perbedaan dari yang sebelumnya. Mungkin para pelaku usaha sudah mulai migrasi dari data di OSS tipe sebelumnya, versi 1.1, kalau sekarang udah versi RBA. Jadi yang di versi terbaru ini penanggung jawab hanya registrasi 1 kali untuk 1 badan usaha dan perorangan atau perseorangan. Yang kedua, penanggung jawab mendaftarkan nomor data identitas dan nomor pengesahan legalitas untuk badan usahanya. Jadi bisa kita lihat di bagiannya di bawah. Jadi perbedaannya 1 orang, satu registrasi
Kalau ini digambarkan satu orang, tapi tiap perusahaan itu memiliki satu hak akses. Jadi beda kalau sebelumnya ya. Sebelumnya bisa satu orang, satu hak akses untuk semua perusahaan yang dia miliki. Jadi ini salah satunya untuk itu ya. Karena untuk keterkaitan dengan integrasi data dan keamanan data. Lalu selanjutnya, sistem OSS berbasis resiko ini ada beberapa subsistem kalau kita lihat di sini. Yang pertama, subsistem pelayanan informasi. Nah, ini bagian yang menjadi domainnya atau wilayahnya pelaku usaha. Jadi terdiri dari informasi umum, perizinan, regulasi, lalu simulasi perizinan, kamus OSS, chatbot dan message bot, lalu informasi tata ruang. Nah, ini bagian yang digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perizinannya, untuk mendapatkan perizinannya. Jadi di subsistem pelayanan informasi. Lalu di subsistem perizinan berusaha ini bagian apa kalau kita bilang mesinnya ya, atau dapurnya. Jadi tadi dari validasi. Validasi itu melakukan validasi antara lain KTP, Kedukcapil, lalu paspor imigrasi itu untuk pelaku usaha atau investor dari negara lain, lalu izin usaha AHU dari Kementerian Kehakiman, Hukum dan HAM terkait dengan izin usaha izin usahanya, lalu NPWP ke DJ Pajak, ATR BPN untuk terkait dengan lokasi, lalu KKP Kelautan terkait dengan bidang kelautan dan perikanan. Ini validasi nanti diproses di Smart Engine, jadi memvalidasi data pelaku usaha ya di sini. Jadi kalau lihat di yang berwarna biru di sini, lalu di sini juga ada penilaian resiko, risk management di sini untuk menilai resiko yang akan ditetapkan terhadap pelaku usaha tersebut. Nah, setelah hasil dari verifikasi ini di fasilitas penanaman modal itu ada berupa output, yaitu berupa untuk rendah NIB, untuk menengah rendah NIB sertifikat pernyataan, tinggi juga sama demikian, menengah tinggi, untuk tinggi NIB plus izin. Jadi ini akan diterbitkan sesuai dengan hasil analisa dari atau penetapan tetap resiko yang sesuai dengan asal assessment. Nah, setelah terbit ada subsistem pengawasan, ada pengawasan rutin, pengawasan insidental, jadwal pengawasan tahunan, surat tugas, hasil pengawasan, pelaku usaha, pengenalan sanksi dan sebagainya. Ini menjadi satu kesatuan sistem dalam proses perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, masuk ke sistemnya. Nah, ini seperti ini ya tampilannya. Jadi yang ini halaman depan, halaman utamanya, lalu dashboard pelaku usaha, lalu ini dashboard untuk di daerah, DPM PTSP, dalam memproses perizinan, memverifikasi, lalu ini form untuk pengajuan perizinan berusaha. Ini tata caranya. Pada saat registrasi yang pertama dibutuhkan NIK, EKTP untuk WNI, lalu nomor paspor untuk WNA, lalu nomor pengesahan legalitas untuk badan usaha. Lalu selanjutnya legalitas yang terdiri dari profil, di mana ini profil pelaku usaha yang berasal dari penarikan data melalui proses validasi terhadap data AHU online yang berasal dari perekaman sebelumnya. Jadi
berdasarkan isian yang tadi ya, yang tadi di sini, halaman registrasi ini kan ada nomor pengesahan legalitas badan usaha. Ini apa yang menjadi nah ini yang menjadi verifikasi di sini oleh data AHU. Lalu legalitas yaitu untuk KBLI, di input KBLI-nya penentuan tingkat resiko, lalu lokasi usaha, input lokasi usaha per KBLI untuk mendapatkan persetujuan KPR, yaitu alamat, lokasi, usaha, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan titik koordinatnya juga sudah di input pada saat melakukan pengisian lokasi usaha. Kalau saat ini lokasi koordinat sepertinya sudah menjadi hal wajib ya, karena di beberapa aplikasi pemerintah lainnya juga sudah demikian. Kelihatannya akan, kalau boleh cerita sedikit, di aplikasinya data pelaku usaha atau di KPPN, kantor pelayanan kas negara. Jadi input penyedia di sana juga sudah dimintakan alamat berdasarkan geotagging berbasis GIS. Nah, jadi kelihatannya ini akan ke depan ini akan ada satu kesatuan. Jadi akan dicek benar nggak si pelaku usaha ini beralamat sesuai dengan titik koordinat yang sudah di input di sini dan di sistem yang lain. Ini mungkin ya, mungkin demikian, karena yang tadi saya sampaikan di beberapa aplikasi lainnya sekarang sudah mulai ke arah sana menggunakan peta digital. Oke, yang selanjutnya terkait dengan kegiatan usaha. Yang pertama, jenis kegiatan usaha, apakah usaha utama, pendukung, apakah berupa kantor cabang, administrasi, ini dilakukan pengisian, pemilihan. Lalu produk jasa, satu lini produk, KBLI, jenis usaha, satuan merek, dan sebagainya. Ini untuk kegiatan usahanya. Tenaga kerja juga demikian, di data jumlah tenaga kerja pria wanita, lalu investasinya berupa nilai tanah, bangunan, mesin, dan lain sebagainya. Lalu status bangunan, apakah bangunan itu sewa atau bukan sewa. Ini terkait dengan kegiatan usahanya. Selanjutnya ada persetujuan lingkungan, itu nomor dan identitas pengusaha, pernyataan pengelolaan lingkungan jika belum memiliki dokumen lingkungan, lalu nomor dan tanggal dokumen lingkungan pejabat yang diupload dokumen jika sudah memiliki dokumen lingkungan. Lalu juga persetujuan bangunan gedung, jumlah bangunan, jumlah IMB yang sudah dimiliki. Lalu jika sudah memiliki IMB, nomor IMB ini diinput semua, tanggal terbit, penanda tangan, dan diupload juga. Jika sudah memiliki SLF, sertifikat layak fungsi, nomor, tanggal, nama pejabat, dan itu diupload ke dalam sistem semuanya. Jadi sistem tersebut akan, jadi dokumentasi pelaku usaha itu sebenarnya lengkap ya di mana di sistem. Jadi itu mungkin kenapa beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya satu orang itu bisa, satu akun bisa mendaftarkan beberapa perusahaan sekaligus. Nah, coba bayangkan kalau misalnya data tersebut disalahgunakan, itu bisa dia dalam masuk satu akun itu bisa dapat berapa perusahaan sekaligus. Nah, itu jadi concern terhadap pengamanan data. Nah, kalau di sini kan tadi satu akun itu didaftarkan satu orang, tapi satu akun itu untuk satu perusahaan. Artinya kalau ya data itu bisa ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab terhadap data perusahaan, dia hanya masuk ke satu data saja, tidak ke data-data yang lain. Lalu selanjutnya ada pernyataan mandiri, ini menampilkan beberapa format pernyataan berdasarkan perizinan berusaha yang telah diisi oleh pelaku usaha. Sebagai berikut, yaitu pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, pernyataan pemenuhan syarat standar nasional Indonesia, kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal, pernyataan pemenuhan persyaratan dan kewajiban, dan lain sebagainya. Ini yang beberapa ketentuan persyaratan yang wajib
dinyatakan oleh pelaku usaha pada saat penerbitan izin. Lalu penerbitan, tahap berikutnya ada penerbitan izin usaha berdasarkan tingkat resikonya. Yang tadi ada NIB untuk rendah, NIB standar, sertifikat standar usaha untuk resiko menengah, apabila diperlukan standar produk. Untuk resiko tinggi, dia ada izin khusus yang harus dipenuhi untuk menjalankan kegiatan operasional dan komersialnya. Nah, ini proses selanjutnya, proses perizinan. Jadi kementerian, lembaga, dan daerah juga mendapatkan hak akses dari OSS untuk digunakan, yaitu mendapatkan data pelaku usaha, melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, lalu penyusunan jadwal pengawasan, lalu penyampaian hasil pengawasan, berita acara, pemeriksaan, dan pelaksanaan kegiatan usaha. Nah, ini proses perizinan dari sisi yang dilakukan oleh sisi kementerian, lembaga, atau daerah selaku instansi teknis atau penerbit izin. Yang berikutnya adalah pengawasan. Pengawasan meliputi tata ruang, standar K3L, standar pelaksanaan kegiatan usaha, atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh NSPK. Nah, jadi diperhatikan lagi apa-apa saja yang diatur oleh instansi teknis terkait izin usaha di bidangnya. Itu perlu supaya pemenuhan persyaratannya lebih cepat dan lebih akurat, sehingga proses penerbitan izin bisa berjalan sesuai dengan pada waktunya. Nah, lalu pengawas dapat melakukan pembinaan, perbaikan, dan sampai dengan penghentian terhadap pelanggaran. Nah, ini tampilannya ya pada saat melakukan pemilihan, proses perizinan. Jadi apakah usaha mikro, kecil, atau usaha non mikro dan kecil, nah ini disesuaikan dengan bidang usahanya atau klasifikasi usahanya. Ini beberapa tampilan NIB. Ini sepertinya kalau saya pernah di-share juga, sepertinya ini sudah umum ya. Jadi judulnya sudah berbeda ya Bapak Ibu. Kalau NIB yang baru ini sudah judulnya perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, ini menjadi perhatian. Kalau yang sebelumnya belum menyelesaikan proses migrasinya, ya secara bertahap diselesaikan proses migrasinya sesuai dengan tingkat resiko yang ada. Ini juga untuk sertifikat standar yang belum terverifikasi. Nah, ini contoh tampilannya ya Bapak Ibu. Jadi ada keterangannya sertifikat belum terverifikasi di sini. Jadi bisa dilihat, bisa diperiksa apakah sertifikat tersebut sudah diverifikasi atau belum. Nah, ini juga demikian yang berbasis resiko yang apabila sudah terverifikasi seperti ini, jadi bukti pemenuhannya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini persyaratan dan atau kewajiban. Nah, ini yang menjadi perhatian dari pelaku usaha dalam melakukan proses perizinan. Nah, jadi di sini misalnya kegiatan produk obat tradisional, jenis klasifikasi risikonya menengah tinggi. Nah, ini persyaratannya, ini kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, ini hal-hal yang wajib dipahami oleh pelaku usaha agar proses penerbitan izin bisa sesuai atau tepat pada waktunya. Nah, ini salah satu contoh ya, bukti pemenuhan sudah terverifikasi. Di sini lembaga yang melakukan verifikasinya, lalu ini masa berlakunya. Ini juga menjadi perhatian kalau ada masa berlaku sesuai dengan NSPK, instansi teknis pemilik izin. Nah, itu agak diperhatikan supaya bisa melakukan proses pembaruan ketika masa berlaku izin tersebut sudah lewat pada akan mendapati masa waktunya.
Ini beberapa keterangan yang harus bisa dipelajari lebih lanjut bagaimana perlakuan terhadap izin usaha ini. Nah, di sini contoh izin usaha, KBRI dan tingkat risiko. Saya kayaknya ada yang belum, ada yang ke-skip. Oke, nanti saya sampaikan nanti saja. Ada satu, tadi saya sebenarnya insert ada satu tabel lagi, nanti saya susulkan aja. Nah, ini contoh Bapak Ibu terkait dengan bidang usaha, misalnya terkait dengan ini contohnya apotik ya, apotik, kedai jamu, toko obat yang bawah perdagangan eceran padi dan palawija. Nah, ini contohnya parameternya, lalu lahan, luasan lahan, tingkat resikonya. Ini ternyata kalau di sini perdagangan eceran barang, obat farmasi, dan apotik itu masuk ke resiko yang tinggi. Ini contohnya. Jadi jangka waktunya pemenuhannya 9 hari, masa berlakunya 5 tahun. Ini penerbitnya kabupaten kota. Cakupannya kabupaten kota. Nah, ini yang bisa dijadikan paling tidak acuan pada saat melakukan proses pemenuhan perizinan. Selanjutnya, nah ini ada beberapa pemberitahuan terkait dengan kaitannya penerbitan izin usaha berbasis resiko ini. Jadi yang pertama itu dari BKPM. Jadi tentangnya pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko melalui OSS RBA. Ini untuk penegasan bahwa di poin 2 yang memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan tidak jadinya stagnasi layanan perizinan berusaha. Jadi intinya jadi mulai di OSS berbasis risiko akan diterapkan mulai tanggal 2 Juni 2021 yang lalu, sesuai dengan PP tersebut. Dan itu mulai dilakukan melalui OSS versi pertama. Juga dengan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ini ada perihalnya permohonan penghentian penerbitan izin usaha jasa konstruksi. Ini beberapa aturan. Jadi yang di nomor 4 itu penerbitan izin usaha dihentikan di seluruh DPM PTSP. Jadi karena subsektor jasa konsultasi hanya memerlukan NIB dan sertifikat standar. Jadi apabila mungkin sebelumnya ada ketentuan-ketentuan lain, dengan terbitnya perizinan berusaha berbasis resiko ini, pelaku usaha wajib mempunyai NIB dan sertifikat standar atau sertifikat badan usaha SBU dan sertifikat kompetensi jasa kerja konstruksi yang untuk penyelenggaraan kegiatan usaha konstruksi di Indonesia. Jadi intinya tidak ada dokumen lain selain yang diatur di sini untuk izin usaha jasa konstruksi. Bapak Ibu, itu akhir materi saya. Ini profil saya saya taruh di akhir. Saya konsisten yang sebelumnya saya taruh di akhir. Nah, ini juga saya taruh di akhir profil saya. Saya nggak punya foto sendiri, jadi saya pakai foto yang di-share Pak Muji, Pak Mukhlis untuk foto saya. Oke, Bapak Ibu demikian materinya, kurang lebih pas ya, hampir 45 menit. Terima kasih, saya kembali ke Mas Rangga, mic-nya. Baik, terima kasih Mas Nova Zanda. Pas waktunya, tidak kurang tidak lebih. Oke, sudah banyak rekan-rekan yang disampaikan oleh Mas Nova Zanda tentang perizinan berbasis resiko. Nah, bagi yang ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik tombol raise hand atau di kolom chat juga boleh. Tadi ada beberapa yang di kolom chat, Mas Nova, kita follow up dulu yang sambil menunggu yang raise hand. Ya, saya mulai dari yang paling atas kali ya. Ya, yang paling atas ini ada dari Insun tadi. Ya. Mau bertanya langsung. Pertanyaannya begini, Mas.
apakah sudah ada pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam pemberian perizinan berusaha? Ya, jawabannya, jawab aja ya. Jawabannya ada. Jadi kalau lihat di sini itu kewenangan dan pendelegasian kewenangan itu mulai dari tingkat provinsi pusat, ada yang ke gubernur, ada yang ke bupati, wali kota. Nah, itu sesuai dengan urusan intinya peraturan perundangannya. Jadi hal itu diatur di masing-masing NSPK. Jadi memang mohon izin ya, saya kalau dibilang memang udah baca semua. Ini saya sambil nah ini. Memang kalau ditanya emang Pak Novel udah baca semua, sedang saya terus terang nggak baca semua juga karena sekian banyak ini yang mengatur detail. Tapi kalau di instansi saya yang saya pahami perizinan telekomunikasi itu hanya di pusat. Gitu. Tapi yang lain yang tadi juga sama ya, bidang KPU-an juga demikian sepertinya diserahkan. Ada tadi ya surat dari izin bina konstruksi. Nah, untuk yang lainnya masing-masing mohon izin kan Bapak Ibu dipelajari mana saja yang diberikan kewenangan sampai dengan di daerah. Mungkin itu Mas Rangga jawabannya. Siap. Jadi sudah ada ya Mas Nova ya pembagiannya ya. Oke, silakan. Ya, di masing-masing regulasinya. Yang kedua ini dari Bu Aas Masriah, bagaimana dengan NIB yang disampaikan penyedia, apakah bisa dipakai persyaratan perizinan? Tadi kan Mas Nova mengklasifikasikan berdasarkan resiko tadi ya. Nah, ini NIB saja nih Mas, gimana kalau NIB saja? Kalau ya kembali lagi ya, NIB itu kalau dia usaha UMK, MKM, dengan apalagi yang berbasis yang resikonya resiko rendah itu udah bisa digunakan di sana. Cukup ya Mas ya? Cukup iya, kecuali yang naik level ya resikonya ya. Nah itu ada perlakuan khusus. Tapi kalau masuk ke udah resikonya rendah, udah UMK, usaha mikro kecil, nah itu udah NIB itu ya menjadi sudah bisa melakukan operasional dan komersial usahanya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, sudah ada yang raise hand dari Jombang. Mas Rohman, silahkan di-unmute. Siap, terima kasih Mas Rangga. Sama-sama. Oke. Pak, di sini kami ingin menanyakan terkait untuk membedakan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar. Sekarang kan OSS. Dalam pengadaan barang itu kan kadang-kadang kita untuk ngeceknya dari mana. Terima kasih, Pak. Oke. Kualifikasi usahanya, Mas Nova. Ya. Dari itu aja Mas Rohman cukup. Oke, silakan Mas Nova. Klasifikasi pertama kan dari dokumen NIB itu sendiri ya. Cuman saya sejak kita pahami ya beberapa waktu lalu kan sudah ada kerjasama LKPP dengan BKPM. Dan cuman mohon izin Pak Roman, saya pun juga kalau mau ngecek, saya kan juga suka kadang-kadang iseng nih buka login di PSE, masuk ke, kan ada sekarang ada menu aplikasi procurement lainnya, ada menu sikap tuh di bawah. Nah, saya kadang-kadang kalau lagi diskusi sama teman-teman, lihat cek ini dong, kok nggak ada yang ada. Saya pernah juga ditanya, teman itu kesulitan mau ikut tender di suatu daerah karena namanya nggak muncul, gitu loh. Itu padahal kan harapannya dengan sudah terintegrasinya data sikap dan data di OSS ini, harapannya kita lebih mudah nih ngelihat atau memantau data profil dari selaku pelaku usaha atau penyedia barang jasa. Nah ini kalau saat ini yang kita bisa gunakan di sertifikat NIB itu sendiri Pak Rohman. Jadi
Misalnya kan ada klasifikasinya, ini masuk kecil atau apa ya, udah dari situ yang pertama. Tapi memang kita kedepannya harapannya sudah melalui sistem kita bisa mengecek data. Saya juga nggak paham sih, di situ tertulis update-nya tanggal terkini, tapi mungkin karena proses itu ya, proses di sistemnya sehingga data profil perusahaan yang tampil di LPSE itu tidak lengkap datanya. Karena kalau kita lihat menu kualifikasi itu termasuk klasifikasinya ada di sana, tapi nggak lengkap. Ya mungkin ke depan kita bisa memanfaatkan itu ya, bisa lebih baik prosesnya, datanya juga mungkin baru migrasi. Jadi yang pertama kita lakukan ya tadi sertifikat NIB itu biar kita jadikan alat dukung untuk mengecek kualifikasi perusahaan. Seperti itu, Pak. Baik. Tadi ada juga disampaikan Mas Nova, Mas Roman ya di bahan paparannya, contoh NIB yang uji coba berbasis resiko ya Mas Nova ya. Ya di situ sudah ada skala usaha itu ya Mas Nova ya. Betul. Saya sambil. Iya. Nah, ya kan sebenarnya di sini sudah ada nih. Jadi di awal memang pelaku usaha itu udah milih dulu nih, dia akan di posisi self assessment di posisi yang mana. Kalau dia usaha kecil mikro, ya udah dia selesai isi udah dapat NIB. Ini kan juga kelihatan di sini nih. Yang ini ya Mas Nova ya? Iya. Ini ada. Ini yang terbaru Pak ya? Iya. Iya Mas. Baru, ini udah berbasis resiko. Iya. Bagaimana kalau misalkan di pengadaan barang itu kan terkadang kita mensyaratkan SIUP. Nah sekarang SIUP itu kan dilihat dari satu dengan NIB sekarang. OSS. Di situ tidak ada keterangan kecil, menengah, besar untuk yang lama, yang masih berlaku juga kan. Yang lama itu UMK itu ada Pak keterangannya Pak. Itu ada. Justru yang non kecil, yang besarnya itu justru nggak ada keterangan. Itu. Kalau kecil lihatnya di mana Pak? Itu di judulnya NIB-nya ada Pak. Ada apa? Makanya kan sebenarnya kan izin sudah apa ya? Kalau dikaitkan dengan aturan pengadaan, lalu tadi klasifikasi kecil, mikro, menengah dan besar kan sekarang udah beda Pak. Jadi ya mungkin sama seperti yang kami hadapi juga teman-teman di Pokja, masih ada beberapa dokumen yang lama dengan aturan atau regulasi yang baru. Tambah lagi plafon untuk usaha kecil itu kan sampai dengan 15 miliar sekarang untuk tender. Ya, makanya kalau kita sandingkan dengan NIB yang lama kan sudah nggak apple to apple lagi gitu. Betul. Tapi kalau yang saya pahami teman-teman di Pokja kami ya. NIB yang sekarang dilihat dari SIUP-nya ya terpaksa Pak minta dokumen dia ada di modalnya berapa, akhirnya secara ya pada saat pembuktian kualifikasi, evaluasi kualifikasi itulah dia menyesuaikan. Jadi misalnya modalnya 1 miliar, ini kan sekarang udah masuknya ke kecil. Ya kecil. Nah itu yang akhirnya dijadikan, tapi sebenarnya dokumen itu yang sebenarnya sudah harus diperbaharui secara bertahap ya oleh si pelaku usaha tersebut Pak, sambil melengkapi profil. Tapi yang saya pahami teman-teman Pokja seperti itu menilainya. Karena ngapunten Pak, karena dari kami kemarin juga sempat kebingungan. Ada perusahaan itu yang sebelumnya itu ikut kelasnya menengah karena modalnya di atas 500 juta. Iya. Terus begitu ikut tender sini, di isian sikap itu kan bisa nulis sendiri KPL-nya kecil atau non kecil. Nah, pada saat kita mau ngecek, kita nggak bisa melihat di aktenya pendirian nggak ada modalnya, Pak. Iya, memang iya. Akhirnya pada saat yang saya khawatirkan kehati-hatian, Pak. Saat kita tahun pemenang, ternyata ada mungkin dari perusahaan lain tahu kalau dia non kecil tahun kemarin. Sementara kalau sekarang kan sampai dengan 1 miliar. Betul. Itu Pak, makanya kalau di teman-teman Pokja di kami yang saya pahami itu akhirnya bukan terpaksa, memang
kehati-hatian itu ya Pak, karena kan datanya data mungkin masih data yang lama, akhirnya seluruh detail dokumen pada saat pembuktian kualifikasi itu diminta semua untuk diteliti kesesuaiannya. Ini kan apalagi sekarang ya, dulu siupnya kan masih judulnya siup besar, sementara sekarang udah kalau ikut tender sampai dengan 15 miliar dia masuknya kecil kan, masuk kategori kecil. Nah itu karena hal seperti itu teman-teman akhirnya pada saat pembuktian kualifikasi diminta semua dokumennya diperlihatkan sambil dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang terbaru. Gitu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Yang saya pahami teman-teman Pokja melakukan itu ya karena mungkin udah dapat informasi sebelumnya bahwa untuk menjembatani antara data lama dan aturan yang baru seperti itu. Jadi karena di Pokja kami sudah melakukan ya, jadi kami anggap itu ya sudah arahnya seperti itu untuk melakukan proses itu. Berarti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Jadi diklarifikasi lebih lanjut ya Mas Nova ya. Betul Pak. Teman-teman sampai seperti itu, jadi makanya agak lama sekarang ya untuk pembuktian kualifikasi. Jadi perlu itu tadi unsur kehati-hatian untuk menilai ini sebenarnya perusahaan kecil, menengah atau besar. Kalau besar kan otomatis gugur karena itu 15 sampai dengan 15 miliar masuk ranahnya yang kecil. Betul. Mudah-mudahan dengan berbasis resiko ini menjadi lebih baik ya Mas Nova ya. Ya Pak. Status perusahaannya gitu ya, kualifikasi semakin lebih jelas ya. Baik, silakan. Iya, lebih jelas betul. Silakan. Oh ini ada lagi Pak di Mas Nova di chat ya. Oke, dari Ibu Utami ya. Apakah pembiayaan tata kelola sistem OS di provinsi bersumber dari APBN atau APBD? Pembiayaan tata kelola sistem OSS. Aduh, itu saya coba cari di kamus sebelah dulu ya. Soalnya kalau nggak salah itu ada deh arahan dari Pak Mendagri waktu itu. Apakah untuk kalau nggak ada di sini. Ini kalau di sini mendelegasikan kewenangan kepada DPM PTSP, harusnya sih bukan harusnya ya. Emang idealnya harusnya sih idealnya sudah diatur di masing-masing instansi Pemda ya untuk pembiayaan tata kelolanya kan, ini bukan pembiayaan sistemnya kan. Oke, kayaknya perlu lihat di ini deh Pak, di PP 6-nya soalnya kayaknya munculnya di sana. Di PP 6 ya, Mas Nova ya? PP 6 2021. Ya. Oke. Itu ada baik, Bu. bagian pendanaan. Nanti cek di sana, Ibu. Ya. Ibu Utami silakan dicek di PP 6 2021. Kita ke yang Raisen, ada Pak Sarifudin, silakan Pak, di-unmute Pak. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak pencerahannya kaitannya dengan OSS RBA ini. Yang pertama yang saya tahu itu yang perubahan mendasar itu yang pertama modal dasar Pak. Modal dasar. Kemudian yang kedua KBLI dari KBLI 2017 ke 2020. Nah itu yang saya pertanyakan Pak, untuk masuk ke OSS RBA ini apakah modal dasar harus menyesuaikan dulu dengan aturan yang baru, misalnya yang kecil itu 1-5 miliar, kemudian KBLI-nya menyesuaikan juga dengan 2020, atau tetap mengikut yang lama Pak, dalam artian
aktenya tidak perlu dirubah? Atau apakah aktenya harus dirubah, Pak? Jadi kita seakan-akan mulai dasarnya yaitu merubah akte dulu, menyesuaikan modal dasar dengan KBLI, baru masuk ke OSS yang baru ini, Pak. Atau bisa menggunakan yang lama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Sarifudin? Saya di penyedia jasa, Pak, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Oke. Pak. Siap. Siap. Terima kasih Pak Sarifudin. Untuk pertanyaannya, tahapannya nih Mas Nova yang ditanya oleh penyedia jasa ketika ada regulasi baru, karena dulu waktu zaman AHU Kemenkumham banyak yang merubah akta juga kan itu untuk memenuhi syarat itu. Apakah ini harus merubah akta juga untuk modal dasar atau bagaimana? Mas Nova silakan. Baik, kalau yang kembali lagi Pak ya, kita runutannya undang-undang sih ya. Soalnya, kalau undang-undang itu kan pasti pasti secara bertahap akan menuju ke sana semua. Dan masing-masing sektor tadi itu saya yakin sudah menetapkan batas waktunya sampai berapa lama pelaku usaha ini untuk bermigrasi atau memperbaharui dokumennya. Karena kan ini kan kembali lagi Pak ya, legalitas usaha itu menjadi bagian yang tidak hanya dengan pemerintah saja kan, tapi dengan pihak lain pun akan menjadi pertimbangan dalam melakukan kerjasama. Nah, kalau menurut hemat saya, Bapak di sektornya apa, lalu dilihat di dokumen NSPK-nya, masa peralihannya itu berapa lama diaturnya. Kalau kayak sebelumnya kan, di bidang KPU-an itu kalau nggak salah hampir 1 tahun untuk melakukan migrasi antara data dokumen yang lama dengan yang baru. Yang perdagangan juga seperti itu waktu itu. Seingat saya dengan terbitnya perjalanan berusaha terintegrasi, muncul peraturan menteri dan lain sebagainya, itu Juli 2020 lalu itu bukan batas waktu. Jadi demikian yang ini juga, yang pertanyaan Bapak di bidang usahanya di bidang apa, pelajari NSPK-nya, waktunya apa, sudah mulai bisa dilakukan pembaruan, dicicil, apakah kalau memungkinkan seperti itu, karena kan kalau dari proses di perjalanan berusaha berbasis resiko ini kan diberikan waktu 1 tahun untuk melengkapi persyaratannya sesuai dengan resiko yang kriteria resikonya. Nah, ini diproses saja Pak, kalau memang misalnya datanya masih lama, perlahan diperbaharui sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti pada waktunya, biasanya last minute itu orang berbondong-bondong memperbaharui. Nah, biasanya juga last minute itulah sistem yang akan biasanya stuck. Jadi karena sama kayak itu ya, jalan, jadi kita pada waktunya akan bersamaan masuk pintu yang sama. Nah, itu hal yang mungkin perlu diantisipasi Pak pada saat melakukan proses pembaruan nanti. Jangan pada saat batas waktu yang ditentukan kita baru mulai, tapi kalau memang misalnya dari NSPK itu bisa selalu bertahap melakukan pembaruan, ya, sebaiknya sih dilakukan segera. Seperti itu Pak Safrudin dan Mas Rangga. Pak Sarifudin gimana Pak? Artinya meskipun sekarang tidak perlu merubah akte untuk masuk ke OSS, tapi kedepannya akan diharuskan gitu Pak. Iya. Kalau saya pahami seperti sekarang ada pengawasan ya Pak ya. Pengawasan ya Pak ya. Di sistem itu ada pengawasan. Sorry feedback. Nanti mungkin secara sistem juga akan diinformasikan untuk melakukan pembaruan atau penyesuaian. Karena kan kalau kita melihat dasar hukumnya pun kan sudah berbeda Pak antara izin yang lama dengan izin yang baru. Jadi menurut hemat saya
pelan tapi pasti, semua itu akan diperbaharui sesuai dengan aturan NSPK-nya. Kalau misalnya NSPK-nya bilang aturan ini masih berlaku sampai dengan masa berlaku sebelumnya. Berarti kan mungkin kalau masa berlaku masih panjang ya, ya udah kita nanti siapkan pada saat akhir. Itu. Tapi kalau NSPK bilang yang sebelumnya berlaku sampai dengan misalnya 1 tahun sejak terbitnya NSPK ini, artinya kan di tahun 2022 Bapak juga harus sudah memperbaharui dokumen. Seperti itu sih Pak. Oke, ya. Jadi ada ini ya, Mas Nova ya, masa peralihan ya. Ya, sama-sama Pak Sarifuddin. Di NSPK-nya jangan menunggu ini ya, Mas Nova ya, mepet-mepet ke batas akhir untuk diubah gitu. Tapi diberi ruang untuk masa peralihan Pak Sarifuddin. Jadi silakan disesuaikan. Yang jelas nanti kan dokumen harus linear ya Mas Nova ya, harus sama gitu ya. Iya, betul. Kalau dia resikonya kecil berarti permodalannya bagaimana tuangkan dalam akta gitu. Jangan sampai kayak AHU kemarin tuh, numpuk dia. Ya kayak gitu contohnya. Mas Rangga izin saya nyolokin sebentar. Ya. Siap. Ya, silakan. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin raise hand lagi, masih ada waktu terkait dengan perizinan berbasis resiko ini. Di chat masih ada 2 ini ya yang bertanya, belum kita diskusikan. Baik, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link post-test sekaligus daftar hadir yang sudah disampaikan di chat Zoom. Mas Nova, ini sama Bu Utami disampaikan regulasinya di pasal 5 ayat 1, pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN. Berarti kalau di provinsi harus dibayar oleh APBN ya Pak katanya. Tapi ada beberapa provinsi yang dibayar oleh APBD ya Teh. Gimana nih Mas? Nah, mungkin kalau udah ada perbedaan ini, Ibu sebaiknya konsul ke teman-teman di Kemendagri ya. Karena kan kalau ngelihat, saya ini juga dapat paparannya Pak Mendagri, secara umum memang seperti itu, tapi secara teknis di prosesnya mungkin bisa konsul langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Karena kan itu tadi, ini udah terkait pemahaman ya Pak, kalau kita lihat ya. Pemahaman ya. Kenapa ada yang dialokasikan di daerah, mungkin ada di daerah gitu. Betul. Ya, mungkin ada kebijakan yang kami belum memahami hal tersebut. Ya. Ada daerah-daerah yang punya inisiatif gitu Mas Nova ya untuk penyelenggaraan perizinannya. Ya, silakan nanti Bu Utami seperti arahan Mas Nova tadi bisa dikonsultasikan kepada Kemendagri ya, karena Pemda di bawah Kemendagri ya Mas Nova ya. Ya. Oke, ada yang raise hand lagi. Tapi sebelum yang raise hand kita ke yang di chat dulu. Oke, ada Pak Franky Tako ini. Bagaimana jika DPM PTSP di daerah belum mengupgrade OSS ke OSS RBA-nya? Apakah masih sesuai dalam hal penerapan dengan aturan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Mas Nova? Kalau melihat di sini, sebenarnya udah harusnya wajib ya, secara bertahap wajib melakukan pembaruan kepada sistem yang digunakannya. Jadi kembali lagi, ini kenapa mereka belum menerapkan, itu jadi pertanyaan kan sebenarnya. Yang sementara sudah banyak tempat yang sudah mulai beralih. Nah ini kenapa mereka belum melakukan migrasi tersebut? Ini yang perlu ditanyakan justru. Karena kalau nggak salah ada sanksinya deh itu. Saya di aturan tersebut. Jadi harus segera menyesuaikan ya, Mas Nova ya, dengan ketentuan yang baru ya. Kan kasihan pelaku usahanya Pak, kalau tidak sesuai kan izin usahanya yang keluar beda nanti tampilannya kan. Iya. Ya betul. Ketika diverifikasi oleh Pokja dianggap belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan nanti ya. Iya. Oke. Kasihan pelaku usahanya justru. Oh ternyata Ibu Utami dari Itjen Kemendagri-nya Pak Nova. Waduh, siap-siap Bu Utami, mohon maaf. Yang kami pahami seperti itu Ibu, mohon izin. Jadi kalau misalnya ada Pemda yang kan Ibu udah dapat informasinya nih. Kalau kami terus terang tidak sejauh itu, karena kan
informasi ini kan mungkin terbatas ya, yang bisa tahu mana yang biaya mandiri, ada dari pusat. Nah ini mohon izin sekali Bu, kami informasinya tidak detail untuk hal ini, jadi jadi mungkin Ibu lebih paham, bisa mencari informasinya kemana. Oke, siap. Baik, yang raise hand, silakan Cak Mustafa. Oke, kurung Cak. Ya, tapi sebentar ya Cak Mustafa, ini di chat ada satu lagi. Pancet. Yang satu lagi tanggung nih dari Mas Pak Darmo ini. Mas Nova nih, mohon penjelasan perizinan berusaha berbasis risiko untuk pekerjaan konstruksi. Seperti apa? Kemudian sertifikat standar itu seperti apa gitu. Silakan Mas Nova. Kalau konstruksi kan memang diatur tersendiri ya Pak. Pelaksananya sebentar, tadi saya udah buka konstruksi ini. Jadi kalau konstruksi itu mengacu ke Permen PUPR tadi nomor berapa ya? Nomor 9. Saya masih searching nggak sih? Udah nggak ya? Udah nggak. Ya, berarti aman. Saya bisa buka contekan. Bisa. Nah, ini saya sesuaikan dulu. Jadi kalau PU itu melihatnya ke PUPR nomor 6 2021. Dasarnya tadi sertifikat apa tadi itu seperti apa? Sertifikat standar. Sertifikat standar. Kalau di sini penjelasannya satu PUPR kriteria pelaku usaha keterangan. Kalau tadi kayaknya saya sampaikan ada sertifikat standar itu. Kita izin. Oke, jadi kalau ini ya di sini sertifikat standar itu yang dikeluarkan oleh ya, kalau bentuknya secara fisik saya sih terus terang ya belum pernah ngelihat bentuk sertifikat standar itu seperti apa. Namun kan ini kalau bidang ke-PU-an artinya pemenuhan terhadap perizinan yang diatur, perizinan konstruksi yang diatur dalam Permen PU 2021 tersebut. Jadi menurut saya kalau kita lihat ke peraturannya, bentar. Nah, jadi untuk usaha konstruksi kan sudah dibagi beberapa ya Pak. Jadi ada yang nasional, ada yang Bujika. Nah, terus itu masing-masing. Terus ada kualifikasi ya, kualifikasi kecil, menengah, besar. Nah, itu kan ada persyaratan mulai dari pengajuan awal, penjualan tahunan, kemampuan berdasarkan bidang usaha konstruksinya. Apakah konstruksi bersifat umum, bersifat spesialis. Nah, itu masing-masing ada pemenuhan persyaratannya sampai dengan kemampuan penyediaan peralatan konstruksi. Nah, ini hal-hal seperti itu Pak yang menjadi dasar untuk menerbitkannya sertifikat standar usaha tersebut. Jadi Bapak mohon izin detailnya ada di Permen PU tersebut karena jenis pekerjaannya juga sudah terkategori, ada beberapa kategori sesuai dengan bidangnya. Nanti Bapak sesuaikan izin usahanya, sertifikat standarnya sesuai dengan kategori yang ditetapkan dalam Permen PU tersebut. Seperti itu Mas Rangga, Pak Darmo. Oke, siap. Memang sudah
Detail sekali ya Mas Nova ya di Permen PUPR 6 ya. Iya, betul. Bagaimana standar kegiatan usahanya, kemudian tata cara penilaiannya kan sudah ada semua di sana. Bisa Iya, ada SBO konstruksi, ada SKK konstruksi, ada lisensi. Ya. Nah, ini silakan dipenuhi sesuai dengan kategorinya. Iya, betul. Oh, jadi makin menarik nanti proses pemilihan penyedia nih, harus dipelajari juga nih oleh rekan-rekan kelompok kerja pemilihan. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaan di chat. Nah, ada satu lagi, cuman ya nanti setelah yang Raisen, karena beliau menunggu sudah cukup lama ya, Cak Mustafa ya, dipersilakan. Sudah panas dalam juga, kayak dari tadi minum cincau terus. Cak Mustafa, silahkan. Di-unmute dulu, Cak. Ya, silahkan. Ya, jelas. Gak mau kudo mana lah. Ya, silahkan. Dari mana, Cak Mustafa? Ya, Bang Nova, perkenalkan saya Mustafa dari Pokja dari UKPBC Provinsi Jawa Timur. Yang ingin saya tanyakan, kalau di pekerjaan konstruksi kan sudah jelas ya, IUJK diganti dengan NIB kan gitu ya, dan SDU. Nah, cuman untuk barang dan jasa lainnya ini di standar dokumen atau model dokumen nih, sekarang istilahnya, itu di sana kan memiliki dua. Yang pertama memiliki surat izin usaha, contoh SIUP dan lain-lain kan ya. Tapi di poin 2 memiliki nomor induk berusaha atau TDP. Nah, ini yang benar sejak adanya perizinan berbasis risiko, apakah Pokja dalam menentukan persyaratan cukup NIB saja atau SIUP dan NIB? Karena memang selama ini kan persyaratan izin usaha untuk barang dan jasa lainnya kan SIUP ya, Bang Nova ya. Nah, ini mohon arahannya, kalau memang ternyata sejak terbitnya perizinan berusaha berbasis risiko berupa NIB, terutama kecil kan ya. Nah, apakah SIUP ini tidak diperlukan lagi untuk proses tender? Supaya teman-teman yang sini banyak Pokja juga, ini Bang Nova di sini, supaya nggak bingung mempersyaratkan izin usaha, apakah cukup NIB aja atau memang harus keduanya, karena di MDP itu di LDK ya, di bab 4 itu satu memiliki surat izin usaha, yang kedua memiliki NIB atau TDP. Mohon pencerahannya Bang Nova. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Cak Mustafa. Terima kasih. Apalagi kalau ininya Mas Nova ya, SIUP-nya dicetak dari OSS, nomornya jadi sama tuh dengan NIB tuh. Iya, itu. Makanya kan jadi kan sebenarnya sejak terbitnya aturan ini kan 2018 kan memang sudah menjadi diskusi ya Pak, diskusi di Pokja, di teman-teman nanti masuk ke PPK-nya nih gimana nih izin usahanya dan cuman kalau kita melihat ke proses yang ada, saya juga mungkin tadi yang selaras yang disampaikan sebelumnya, ini dokumen saya yang udah ada seperti apa nih? Apakah harus segera diperbaharui atau gimana? Kalau ini kan sekarang dari sisi Pokja di dokumen pemilihannya masih ada dualisme kan, seolah-olah kan ada NIB minta juga, SIUP diminta juga. Tapi kalau kita melihat ke aturan yang tertinggi itu adalah NIB sebenarnya kan Pak. NIB yang posisi tertinggi baru mengikuti izin-izin di bawahnya sesuai dengan lingkup dari kembali ya klasifikasi perusahaan, besar kecil perusahaan atau resiko yang dimiliki. Nah, gimana prosesnya? Nah, kalau yang saya pahami di teman-teman di Pokja kami itu masih dualisme juga, Pak. Kan belum semua juga memperbaharui dokumennya yang tadi disampaikan sebelumnya. Pak, siapa izin tadi juga menanyakan hal yang sama. Nah, mungkin di masa transisi ini akhirnya teman-teman tadi menilai dokumennya, NIB-nya diminta. Kalau NIB kan bisa dicek tuh Pak di lamanya OSS, benar nggak NIB sekian, terbit tanggal sekian, nama perusahaannya ini. Itu salah satu yang upaya dilakukan untuk ngecek benar atau tidak dokumennya. Lalu dokumen yang lain SIUP apakah masih diperlukan atau tidak. Nah, ini kan semuanya kan masih berproses transisi atau peralihan. Jadi
kalau yang saya pahami teman-teman di Pokja di kami masih melakukan itu tadi Pak, diminta juga karena untuk melihat tadi kualifikasi perusahaan tersebut. Dengan nilai tender sekian, dia masuk, apakah di SIUP kan dia mungkin masuknya besar, tapi di aturan yang ini dia ngeliat yang kecil. Jadi tetap diminta, sementara ini tetap diminta semua Pak. Tetap diminta, itu tadi untuk melihat, oh ini ternyata walaupun di SIUP-nya besar, tapi modalnya ini masih masuk modalnya untuk menengah atau kecil. Jadi pada saat evaluasi bisa memenuhi atau mengikuti pekerjaan ini. Jadi masih dua-duanya masih dipersyaratkan karena ini masih masa peralihan. Seperti itu sih Pak. Oh, berarti sama, berarti memang kami sementara ini Bang Nova di Pokja di Jawa Timur, mungkin banyak juga pejabat pengadaan juga ini di sini Bang Nova, ada Mas Rio dan lain-lain. Memang supaya kita sama perlakuannya, jangan sampai Pokja di Jawa Timur mensyaratkan 2 izin, SIUP dan NIB, ternyata seharusnya sudah enggak, di tempat lain sudah 1. Berarti sementara ini masih dualisme pendapat ya Bang Nova ya? Iya, saya pahami teman-teman di Pokja kemarin gitu, ada perusahaan yang merasa, waduh, saya nggak bakal lulus nih karena SIUP-nya masih SIUP yang lama kan, SIUP besar. Iya. Sementara pekerjaannya nilai untuk yang kecil, yang masuk yang kategori kecil. Tapi teman-teman Pokja juga itu tadi mungkin narasumbernya sama kali Pak ya, teman-teman Pokja. Jadi informasinya mereka buka dokumennya semua, dilihat, oh ini bisa ikut karena modalnya sekian. Gitu. Cuman kan kalau kita mungkin bicaranya seperti ini tahun 2022 atau 2023, tapi dokumennya nggak ganti, nah ini yang perlu dipertanyakan tadi kan, apakah perlu diperbarui ya? Menurut saya memang segera diperbarui semuanya. Penyedia juga memperbarui dokumennya, kita juga selaku Pokja juga atau pejabat pengadaan juga sudah mulai melihat nih perkembangan aturannya dari LKPP, apakah nanti akan ada perubahan MDP, karena ya otomatis kan mengurangi beban kita juga Pak selaku Pokja, supaya verifikasi salah satu yang verifikasi udah lewat nih, maksudnya udah sistem saja yang verifikasi, kita tinggal bagian teknis-teknisnya saja. Ya, seperti itu. Siap. Ya. Terima kasih, Bang. Gimana, Camus? Cukup ya? Oke, cukup. Clear. Makasih, Cak. Makasih. Iya. Kalau tidak cukup, terpaksa saya mute nanti. Baik, terima kasih. Ya, memang betul yang dikatakan Mas Nova, Camus gitu ya. Kalau yang berpedoman pada PP 24 2018 kan NIB itu tidak menggantikan SIUP ya Mas Nova ya, dia menggantikan TDP. Jadi NIB itu hanya semacam identitas pengusaha lah gitu. Nah izinnya ada di SIUP, tapi ketika sudah jadi model OSS sekarang, NIB nomornya sama dengan SIUP. Kemudian NIB ada lampiran KBLI, SIUP juga ada gitu. Ya jadi mudah-mudahan, ya betul kalau di transisi kami pun masih pakai dua-duanya, nah, entah tahun depan gitu. Baik, satu lagi terakhir ini Mas Nova di chat Zoom. Ini terkait dengan SKK. SKK yang harus dimiliki oleh perorangan yang menjalankan kegiatan pemeliharaan gedung kantor. Oh ini udah teknis ya. Lalu jika di tempat kami tidak ada yang memiliki SKK tetapi ahli, apakah masih bisa dilakukan? Coba. Lalu juga tempat terkait kami sudah kompetensi kerja. Tapi ahli dalam melakukan pekerjaan, apakah bisa dilakukan? Kan kalau bicara ini pasti ada kaitan dengan proses pengadaannya. Proses pengadaan kita masih berbasis dokumen ya Bu. Jadinya kalau iya, kalau dokumennya dibilang nggak ada, walaupun kita yakini sebenarnya tahu ini, kayak anak-anak kita lah, anak-anak kita bisa bawa motor, bisa bawa mobil, nggak punya SIM ya, ketemu Pak Polisi ya kena juga. Ya. Dia ahli gitu kan, sampai ikut kompetisi gitu boleh. Tapi kan sementara kita masuk bawa ke kompetisi, bawa ke road race misalnya, kan ditanya SIM-nya mana, belum masuk kategori itu juga nggak ditolak. Mungkin analoginya seperti itu. Jadi ketika itu yang perlu didorong Ibu teman-teman yang di daerah yang punya keahlian itu, yang
karena memang persyaratannya secara umum diatur di undang-undang seperti itu, turunannya juga mengatakan demikian, ya kita dorong nih teman-teman yang ahli di bidangnya untuk punya sertifikat supaya kita tuh juga lebih mudah di daerah, karena kita udah kenal kan otomatis ya udah kita udah tahu mau benerin kloset ke siapa, sertifikatnya udah ada lengkap, administrasinya dan lain sebagainya. Nah itu jadi peran teman-teman Pokja juga sangat besar, terutama yang di daerah yang punya tadi ya punya keahlian, tidak punya SIM-nya. Nah ini juga perlu didorong supaya juga punya SIM, supaya legal. Kita pun mempekerjakannya juga tanpa ada was-was, supaya semuanya sesuai dengan aturan. Seperti itu sih. Siap. Jadi harus memenuhi dulu ya Mas Nova ya persyaratan kualifikasi penyedianya yang masih berbasis. Misalnya udahlah tutup mata, udah dia punya sertifikat yang lain ya, itu kan urusan masing-masing, kita kan di luar dari syarat dan ketentuan. Baik, siap. Sekedar menambahkan yang disampaikan oleh Mas Nova, memang kalau dia penyedia perorangan ya harus memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain dia punya identitas, ya punya keahlian yang terdokumentasikan dalam sertifikat kompetensi tadi, gitu ya. Oke, baik. Sepertinya sudah selesai pertanyaan dari rekan-rekan yang mengikuti webinar, Mas Nova Zanda, dan waktu juga sudah 15.35 ya, sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mas Nova mohon izin untuk menyampaikan closing statement-nya dong terkait dengan perizinan berbasis risiko ini. Baik, terima kasih Mas Rangga. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi kami mengingatkan, jadi sekarang aturannya juga sudah baru, tata caranya juga baru. Silakan dipelajari masing-masing NSPK sesuai dengan bidang usahanya, pemenuhannya seperti apa, ketentuannya seperti apa, jangka waktunya yang juga penting. Karena jangan sampai kita sudah di awal sudah mempersiapkan semuanya, tapi ketika jangka waktu terlewat, kita harus mengulangi lagi, yang artinya dalam menjalankan usaha, aktivitas usaha, jadi ada keterlambatan, dan mungkin kalau dihitung secara finansial itu ada kerugiannya yang mungkin tidak bisa kami hitung secara itu yang mengerti Bapak Ibu sendiri. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan kesempatannya. Kami juga di sini juga dapat sharing dari teman-teman, dapat masukan untuk lebih lanjut. Kalau ada yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan kita hidayah dan ilmu pengetahuan untuk kita bagikan bersama di acara siang ini. Terima kasih. Salam hormat untuk kita semua. Lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi terima kasih Mas Nova Zanda atas penyampaian materinya pada sore hari ini. Nah, tadi dikasih PR Bapak Ibu dari Mas Nova Zanda, ada 17 peraturan menteri tentang standar perizinan berbasis resiko. Termasuk salah satunya tadi Permen PUPR 6 2021. Ya, jadi silahkan sama-sama kita pelajari. Bahkan Kementerian Kesehatan pun juga sudah mengeluarkan Permenkes 14 2021 tentang peraturan menteri standar perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Ya, begitulah di pengadaan barang jasa ya, rekan-rekan. Tidak hanya berkutat hanya Perpres dengan Per-LKPP, tapi juga harus memahami regulasi yang lain. Dan boleh jadi ketika kita memahaminya sendiri butuh waktu. Perlu waktu lebih banyak membaca, dan kadang persepsinya belum tentu sama. Melalui komunitas-komunitas seperti inilah kita bisa banyak belajar tanpa perlu buang banyak waktu untuk membaca dokumen-dokumen yang kadang-kala mungkin kita tidak terlalu perlukan gitu. Tapi dari penyampaian-penyampaian narasumber-narasumber yang hadir seminggu 2 kali ini, kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi terkait dengan ketentuan-ketentuan terbarunya. Mengingatkan sekali lagi bagi rekan-rekan untuk mengisi link daftar hadir sekaligus link post-test, ada 2 pertanyaan di sana, silahkan dijawab, dan untuk sertifikat paling cepat sekali lagi 2 kali 24 jam bisa diunduh di Bitly MS Sertifikatku. Mungkin itu
rekan-rekan sekalian, mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan bagi yang tadi putus sambung atau ada kegiatan lain, sekali lagi rekaman video kegiatan ini bisa disaksikan di YouTube MS Training and Consulting. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Silahkan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Nova, mudah-mudahan sehat selalu dan jadi amal kebaikan atas informasi yang disampaikan. Mohon maaf sekali lagi, saya akhiri. Selamat sore, salam pengadaan, salam sehat, wassalamualaikum.